Oke, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, aku bisa bikin video lagi. Sedikit penjelasan ya tentang segmen market gitu ya, segmen market atau klasifikasi pasar gitu ya. Oke, aku terus terang bukan dari jurusan apa marketing ataupun ekonomi ya, tapi ini adalah pengalaman dan hal-hal yang aku temui selama bekerja di dunia retail maupun mengelola toko sembako Warko Amanah ini. Oke, sebelum lanjut, aku akan ucapkan dulu jargon dari channel ini, yaitu channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke, jadi para pengusaha sembako silakan bisa ke sini, bisa merapat. Kita banyak share hal-hal yang aku alami ketika mengelola toko sembako ini sebagai seorang milenial gitu ya. Dan bukan berarti yang nonton harus milenial juga, maksudnya channelnya pengusaha sembako milenial ya. Milenialnya itu aku teman-teman ya. Jadi seorang milenial yang mengelola toko sembako dan berbagi ceritanya di channel ini. Oke, langsung aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Jadi bisakah usaha toko kelontong itu terbagi dengan segmen market? Oke, sekali lagi ini adalah uh, berdasarkan pengalaman aku dan subjektif tanpa ada teori apapun. Jadi ini adalah hal yang aku alami ketika mengelola toko sembako teman-teman ya. Dan berkecimpung di dunia retail gitu, karena aku udah bekerja di dunia retail juga. Jadi aku ingin sedikit berbagi. Awal mula aku kepikiran konten ini adalah ketika aku menemui sebuah status WhatsApp dari teman itu tentang kafe ya, menu kafe, minuman, nggak tahu ya itu teh atau apa atau minuman apalah, kafe, berasal dari kafe ya, dibuat di kafe dengan harga 24.000 per gelasnya teman-teman. Gelas kecil ya teman-teman, paham lah ya, minuman kafe. Oke, dijual 24.000 dan itu menu baru ya. Menu baru dijual 24.000, sedangkan di pinggir jalan juga ada teh yang harganya 2.500 per cupnya gitu. Oke, jadi di situ aku kepikiran, kok bisa kafe berani jual minuman dikit dengan harga 24.000 gitu. Gak takut dengan harga es teh yang di pinggiran jalan 2.500. Dan itu bisa terjadi karena ada segmentasi pasar teman-teman. Jadi untuk kafe yang dijual minuman harga segitu, ada orang-orang tersendiri yang memang penikmat minuman itu dan penikmat kafe gitu ya. Jadi kafe itu nggak takut gitu ketika harus bersaing dengan apa, es teh yang harganya 2.500, karena mereka pede gitu, karena ada segmentasi pasarnya. Kayak misalkan katakanlah mobil gitu ya, mobil ada yang mobil Matic, ada yang mobil apa untuk barang, ada juga yang mobil yang Lux gitu ya, kayak mungkin sekelas Alphard, ada juga lagi di atasnya klasifikasi sport gitu. Jadi ada segmentasi di situ teman-teman. Nah, segmentasi itu terbagi karena adanya perbedaan ekonomi tentu ya, perbedaan jenjang ekonomi di situ. Yang pertama, yang kedua adalah memang selera dari masyarakat gitu. Oke, apakah di retail bisa demikian teman-teman? Ketika harga di toko sebelah lebih murah gitu kan, dengan produk yang sama misalkan, dan toko kita harganya sedikit di atasnya gitu kan. Kalau terkait itu, kalau toko kelontong, sama-sama toko kelontong nih ya di satu lingkungan, uh, aku berani jawab itu tidak bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena produk yang dijual itu sama persis. Jadi konsumen akan cenderung membandingkan harganya. Itu pasti terjadi teman-teman ya. Itu pasti terjadi. Nah, kecuali kayak yang udah terjadi sekarang, yaitu di perbedaan antara Alfamart, oke, Alfamart Indomaret kan itu harganya di atas, tapi dia berani main di situ. Dan kemudian ada juga khusus, misalkan retail khusus untuk snack gitu. Jadi segmentasinya terbagi di situ. Kalau yang Alfamart mungkin kaum muda gitu lebih nyaman di situ gitu kan. Dan juga kalau toko kelontong lebih ke ibu-ibu yang mungkin untuk rumah tangga dan juga dijual lagi di warungnya gitu. Warung yang punya rumah makan. Kalau yang untuk snack mungkin ya juga untuk kaum muda yang memang khusus nyari snack gitu. Misalkan seperti itu ya untuk di klasifikasi kelontongnya. Tapi ketika misalkan udah kelontong semua bunyinya nih, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa ada segmentasi di situ, nggak ada perbedaan, itu nggak bisa.
Ya, segmentasi yang terbesar itu tadi yang aku jelasin, misalkan tadi ada Alfamart, ada khusus retail yang untuk snack dan khusus retail, dan ada yang buah dan sayur, itu beda lagi, itu strategi masuknya ya. Tapi secara kalau sama-sama kelontong ini nggak bisa untuk ada perbedaan klasifikasi di situ ya. Karena produk yang dijual antara toko A dan toko B sama. Beda kayak yang kafe tadi teman-teman. Dijual di kafe sama di pinggiran itu berbeda gitu, dan memiliki pasar yang berbeda juga gitu. Tapi kalau kelontong sama-sama, misalkan tisu katakanlah ya, tisu A B C. Toko A jual tisu A B C, toko satu jual tisu A B C, toko 2 jual tisu A B C juga. Harganya lebih murah yang toko A misalkan. Otomatis orang perginya ke toko A gitu kan. Jadi nggak bisa ada klasifikasi harga di situ. Klasifikasi pasar. Nggak ada segmentasi pasar, nggak bisa. Jadi paling nggak lanjut ke perang harga gitu ya, murah-murahan nantinya kayak gitu teman-teman. Ya, nantinya murah-murahan. Oke. Terus mungkin bagaimana cara mungkin teman-teman bisa mensiasati hal ini gitu ya. Ini sekali lagi adalah pandangan subjektif saya, pandangan subjektif ya. Jadi ketika misalkan yang bermain segmentasi itu produknya yang dijual di toko teman-teman, produknya. Jadi yang main segmentasi itu produknya. Misalkan kayak katakanlah tadi ada tisu ABC ya, tisu yang dari yang paling murah sampai yang ke mahal. Itu kan pasti ada marketnya tuh. Ada orang yang senang yang tisu kayak gini, tisu kayak gini, yang tisu kayak gini, yang lebih mahal lagi. Ada yang isinya dikit, ada yang isinya gede, dan untuk traveling facial misalkan itu kan. Nah, itu segmentasi teman-teman ya. Dan ketika misalkan kita mau narik orang, kita mau narik orang dari segmentasi yang berbeda, dari segmentasi yang menengah ke atas, yang dan lain sebagainya ya, yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah, atau yang lebih tinggi lagi gitu kan. Berarti kita harus melengkapi produk-produk itu teman-teman. Jadi dari produk murah sampai ke mahal kita adakan di toko kita, sehingga segmentasi tersebut lari ke toko kita gitu. Ya paling nggak ini ikhtiar di dunia kita, di dunia ini untuk lebih bisa kreatif lagi ya. Atau minyak lah katakanlah, ada minyak yang murah, ada minyak yang mahal, ada minyak yang minyak kelapa misalkan, itu kan lebih mahal lagi. Itu semua ada target marketnya teman-teman. Nah, terus bagaimana cara kita menarik target market tersebut? Tentu kita harus mengadakan produk-produk tersebut. Misalkan kita hanya ada satu produk minyak nih, misalkan minyak Hemart misalkan, katakanlah ya, aku sebutin merek aja ya. Hemart botol nih. Ada satu produk minyak itu tok di toko kita. Ada orang nyari yang misalkan merek Sanko dengan kemasannya yang pouch gitu ya, dengan karakteristik kemasan dan harganya itu tentu berbeda kan. Nggak ada gitu. Ya orang itu lari lah ke toko lain, cari di toko sebelah gitu. Karena segmen market yang datang ke situ nyarinya Sanko, dan di situ nggak ada Sanko. Jadi gimana cara dia supaya beli ke toko kita? Ya kita adain minyak goreng Sanko. Itu yang menengah ke atas. Yang menengah ke bawah misalkan ketika minyak goreng curah gitu ya. Minyak goreng curah. Oke, minyak goreng curah berarti kan yang make itu kalangan menengah ke bawah, atau warung-warung gorengan atau dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kita nggak ada, kita adanya Hemart tadi botol. Ya orang akan nyari di toko lain teman-teman. Ya itu bisa saja terjadi karena memang ya itu tadi apa namanya, orang akan mencari sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan masing-masing produk ada segmentasinya. Makanya begini teman-teman, hal yang paling penting adalah jangan jual apa yang kita sukai, jangan jual apa yang kita mau jual, tapi jual apa yang orang lain cari. Karena yang kita cari belum tentu orang lain suka teman-teman ya. Yang kita suka belum tentu orang lain cari ya. Misalkan aku senang produk katakanlah inilah ya, ini nih popok ya, popok ukuran S. Aku senang, aku harus jual popok bayi ukuran S. Tapi kan yang cari nggak cuma ukuran S teman-teman, kita juga harus menyediakan ukuran L, M, dan juga XL gitu kan. Misalnya gitulah, analogi simpelnya gitu. Misalnya teman-teman suka produk katakanlah minyak pouch yang paling murah gitu kan, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang yang nyari misalkan katakanlah minyak kiloan atau minyak yang di atasnya gitu, ya tentu orang lain itu nggak akan beli di toko teman-teman karena nggak ada, karena teman-teman hanya menyediakan produk yang menurut teman-teman itu baik gitu. Jadi sekali lagi adalah jangan jual
Jangan hanya jual produk yang teman-teman suka aja. Oke, teman-teman suka yang namanya sayur kangkung nih. Di toko teman-teman banyak banget sayur kangkung. Ya insya Allah laku. Tapi yang nyari sayur misalkan katakanlah terong gitu, ya nggak akan ke situ karena teman-teman cuma jual kangkung. Gampangnya sih kayak gitu teman-teman. Jadi ini salah satu sudut pandang aku ya terkait dengan segmentasi itu tadi teman-teman. Jadi kita nggak bisa melakukan segmentasi sesama toko kelontong ya, kecuali memang tadi seperti yang aku jelasin di awal, Alfamart dan juga perbedaan untuk toko kelontong yang mungkin ada kreativitas lainnya seperti mengadakan buah sayur atau khusus snack gitu, itu bisa terpecah di situ ya, dan produknya pun sesuai dengan itu. Seperti di Alfamart mungkin harganya yang mahal dan peminatnya yang kaula muda dan yang snack juga orang-orang yang pecinta snack gitu. Jadi produk-produknya kita sediakan yang khusus snack. Kita bisa terpecah di situ. Tapi ketika terpecah sama kelontong cenderung membandingkan harga itu. Seperti itu. Iya, kalau sesama toko kelontong balik lagi ke video sebelumnya ini ya. 2 video sebelum ini berarti tentang perang harga. Itu cenderung membanding-bandingkan harga konsumen di toko kelontong ya. Kalau kan kita sama segmentasinya ibu-ibu, punya buat dijual lagi di warung dan lain sebagainya. Jadi itu aja teman-teman, dari pesan dari aku adalah tetap pertahankan harga ya, pertahankan harga yang bersahabat, kalau bisa sama dengan toko sebelah kalau misalkan ingin ikut bersaing, dan kemudian kreativitas teman-teman dikembangkan di pengadaan produk-produknya gitu ya. Mungkin didominasi dengan snack-snack sehingga bisa sedikit memecah segmen, misalkan ketika yang kesini berarti orang-orang anak-anak muda yang butuh snack misalkan seperti itu gitu kan, dan lain sebagainya. Atau toko yang health misalkan, dalam artian di situ ada sayur buah gitu. Jadi di situ letak perbedaannya. Tapi kalau untuk produknya yang dijual sama kelontongan, kita nggak bisa terpecah gitu, segmennya sama soalnya gitu. Dan satu lagi pesannya adalah jangan jual produk sesuai dengan keinginan kita aja, kesukaan kita aja gitu. Jadi teman-teman juga harus berkreativitas, harus mencari produk, harus berani survei, mungkin survei pasar juga, dan juga melihat mana produk yang bisa berkembang di tokonya gitu. Jadi kalau jual sesuka kita ya itu tadi ya, orang-orang yang mencari produk yang enggak sama seleranya dengan kita ya, yang nggak akan ke situ gitu. Nggak akan bisa meramaikan toko kita gitu teman-teman ya, karena memang kita butuh mereka dan mereka butuh produk dan produknya belum tentu yang kita sukai gitulah ya. Gampangnya gitu aja lah ya. Video kali ini udah lumayan panjang, 1/4 jam. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman mengerti, dan kita insya Allah akan diskusi terus. Aku akan bagiin pengalaman aku seputar mengelola toko sembako ini. Terima kasih teman-teman udah nyimak, dan buat teman-teman yang mau ngikutin terus jangan lupa subscribe dan juga komen kalau misalkan ada asumsi atau pendapat teman-teman yang mungkin berbeda atau mungkin perlu kita diskusikan. Oke, thank you teman-teman. Semangat terus untuk usahanya, semoga lancar, sukses, dan juga salam pengusaha sembako milenial Indonesia.